Hai semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga. Seperti judulnya ya, di vlog kali ini kita bakalan food prep yang simpel aja. Dan sambil aku food prep, aku bakal ngejelasin mengenai cara bagaimana aku mengatur keuangan rumah tangga. Menjawab pertanyaan dari Bunda Anis mengenai budgeting, aku bakal ngejelasin tapi pakai simulasi ya angka-angkanya, karena aku nggak bisa nge-spill angka real dari gaji Pak Su, karena gaji itu kan rahasia perusahaan. Jadi pakai angka simulasi aja lah ya. Yang penting kalian itu dapat gambaran gimana cara aku mengatur keuangan. Tips pertama, mengatur keuangan rumah tangga. Tentukan dulu tujuan keuangan yang ingin dicapai, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek itu jangka waktunya 1-3 tahun ke depan ya. Contohnya untuk biaya liburan atau untuk beli gadget. Sedangkan tujuan jangka panjang itu untuk waktu 10-20 tahun ke depan. Contohnya untuk biaya naik haji, untuk beli rumah. Kalau udah punya tujuan keuangan untuk jangka pendek dan jangka panjang, langkah berikutnya adalah menghitung total pendapatan dan pengeluaran bulanan. Dibuat catatan sumber pendapatannya dari mana aja, pengeluarannya apa aja. Langkah ketiga, buat daftar kebutuhan dan keinginan bersama, lalu buat skala prioritasnya. Harus bisa ya membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Langkah yang berikutnya adalah masalah kepercayaan dan transparansi antar pasangan, karena kita sebagai pasangan suami istri itu sebaiknya punya pandangan yang sama ya soal uang. Berikutnya harus menyiapkan dana darurat. Sebaiknya kalau kalian sudah menikah, menyiapkan dana daruratnya sekitar 9 kali gaji. Kalau udah punya anak sekitar 12 kali gaji. Menabungnya sedikit demi sedikit ya, insya Allah bisa. Dan harus punya tenggat waktunya. Nanti bakal aku kasih deh ya contoh porsi berapa persen yang harus disiapkan untuk per pos keuangannya. Masalah keuangan ini memang agak sensitif ya dan kompleks. Jadi semoga teman-teman di rumah gak bosen dan bisa enjoy nonton vlog ini sampai akhir. Tips berikutnya, mengelola hutang dengan bijak. Jangan sampai kalian itu punya porsi hutang lebih dari 30% total pendapatan kalian. Kalau lebih nih dari 30%, dijamin deh kalian pasti bakalan puyeng. Selanjutnya, melakukan evaluasi keuangan setiap bulan. Kalau bisa sih setiap minggu atau per 2 minggu ya. Jadi kalau misalnya ada boros, kita tuh bisa tahu lebih cepat. Dan yang terakhir adalah menerapkan prinsip hidup hemat. Apa aja itu? Nanti kita bahas ya. Ayo, siapa di sini yang masih punya masalah dalam bebersih dapur, khususnya ngebersihin kompor yang bekas masakannya susah banget untuk dihilangkan, mager gitu ya bawaannya kalau masalah beberes? Ini adalah solusinya. Notel Electric Kitchen Spin Scrubber, alat masak ini yang dikeluarkan oleh brand Notel untuk membantu membersihkan lokasi pada dapur yang kotor tanpa perlu menggunakan tenaga yang besar. Dapat digunakan untuk membersihkan bagian dapur lengkap dengan peralatannya ya, seperti sink, wastafel, bagian bawah panci, kompor, hingga botol dan gelas. Alat ini mudah untuk digunakan karena dia portable dan ringan, putaran produknya juga kuat, serta tidak perlu membutuhkan banyak tenaga kalau mau bebersih. Garansi produk resmi 12 bulan ya, dan service centernya itu sudah ada di 30 kota seluruh Indonesia. Notel Electric Kitchen Spin Scrubber ini bobotnya ringan, portable, dan sudah punya 6 tipe model kepala yang berbeda. Pertama, bottle brush, ini bisa membersihkan botol susu dan cangkir. Yang kedua ada point brush, ini untuk membersihkan sudut yang sulit dijangkau seperti sudut kompor, jendela. Ketiga, steel wire brush untuk membersihkan pemanggang, wajan, dan peralatan masak dari besi. Keempat, flat brush, ini untuk membersihkan wastafel, sink, panci, peralatan dapur, bisa juga untuk membersihkan sepatu ya. Kelima, scoring pad brush untuk membersihkan cermin, kaca, lantai keramik, piring, bak mandi, dan objek halus lainnya. Yang keenam, ada black sponge brush untuk memoles dan waxing.
Sebelum kita bebersih dapur, aku mau liatin ya cara penggunaan produk ini tuh gampang banget. Tinggal dipasang aja kepala brushnya ya ke mesin utamanya. Untuk kecepatan itu cuma ada dua, cepat dan sangat cepat. Kalau cepat lampunya hijau, yang sangat cepat lampunya jadi warna biru ya. Ini di kecepatan terendah aja udah super duper cepat banget. Kecepatannya kurang lebih sekitar 500 rpm. Karena tanpa kabel jadi gampang banget buat digunakan, gak bakalan rempong ya masalah perkabelan, anti ribet pokoknya. Dan ini tuh cuma 25 watt aja, sudah waterproof untuk keseluruhan mesinnya, jadi nggak perlu takut ya kalau kena air. Ini itu investasi banget dan jawaban buat teman-teman yang mungkin masih punya masalah dalam bebersih dapur, mager ya. Karena dengan harga 499.000 aja kalian bisa bebersih dapur tanpa mengeluarkan tenaga. Pas banget kan, tadi barusan udah ngebersihin ikan lele dan ayam yang baunya itu amis, banyak kuman. Bebersihnya jadi super duper gampang dengan Notel Electric Kitchen Spin Scrubber ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh cepet banget dan kuat ya untuk ngebersihinnya. Gak butuh banyak tenaga, biar alatnya aja yang kerja. Tadi untuk ngebersihin sinknya aku pakai yang flat brush, dan untuk ngebersihin bagian sudut-sudut aku pakai point brush. Point brush ini bisa untuk ngebersihin sudut-sudut dinding dapur, dinding sink, dan ini tuh super duper bersih, gampang banget buat digunakan. Gampang juga ya buat untuk gonta-ganti brushnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kayak gini mah udah nggak bakalan mager lagi ya mau bebersih dapur. Dan untuk ngebersihin botol, cangkir atau toples juga bisa ya pakai bottle brush ini. Tinggal pencet tombolnya aja, biarkan alatnya yang bekerja. Jauh lebih hemat tenaga dibandingkan ngebersihin botol masih pakai sikat yang biasa. Dan ini aku juga mau ngebersihin wajan yang berkerak bekas masak ya. Ini aku ganti dulu brushnya dengan scouring pad brush. Ini untuk membersihkan cermin, kaca, lantai keramik, piring, bak mandi, dan objek halus lainnya termasuk wajan ya. Tinggal pencet tombol aja, lagi-lagi alatnya yang bekerja. Bener-bener deh ngebersihin wajan aja tanpa mengeluarkan tenaga. Kalau teman-teman mau samaan punya alat yang super duper canggih ini, kalian bisa langsung aja cek linknya di description box ya. Tuh kalian lihat sendiri wajannya kinclong tanpa harus disikat-sikat ya pakai sikat kawat ini. Kalau pakai cara yang lama, selain butuh tenaga beberesnya ya, juga bikin tangan kita itu jadi kotor. Tapi kalau pakai alat ini, tangan udah bersih, nggak perlu ngeluarin tenaga, kerjanya juga satset. Bener-bener menghemat tenaga dan waktu. Ini aku juga mau ngebersihin sepatu. Tadi udah aku ganti ya brushnya pakai flat brush. Teman-teman bisa lihat sendiri putarannya itu kenceng banget. Untuk ngebersihin sepatu aja lagi-lagi tidak butuh tenaga. Dan kalaupun kita pakai air kayak gini aman banget ya, karena produknya udah waterproof. Ngebersihin sepatu jadi lebih mudah dan cepat. Terus alat ini tuh juga aman ya digunakan untuk berbagai macam bahan sneakers. Jadi nggak ada alasan lagi kan untuk males cuci sepatu kalian di rumah, karena dengan alat ini kalian bisa bersih-bersih dengan mudah, cepat, dan yang pasti hemat tenaga. Yang mau samaan cek link di description box ya. Alhamdulillah udah selesai ya bebersih dapurnya. Sepatu aku juga udah bersih. Lanjut lagi kita ke food prepnya. Terkait menerapkan prinsip hidup hemat. Hemat itu beda banget ya sama pelit. Hemat itu lebih ke sikap kehati-hatian. Hati-hati dalam membelanjakan uang, barang, atau apapun. Jadi sebelum membeli sesuatu itu mikir dulu, ini bermanfaat nggak, butuh nggak, ada pertimbangan ya antara kebutuhan dan keinginan. Jadi lebih ke sikap bijak dalam berbelanja. Prinsip hidup hemat itu apa aja sih? Yang pertama, belajar memprioritaskan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, tidak tergiur kalau ada promo dan potongan harga. Yang ketiga, membeli barang murah tapi berkualitas. Dan yang keempat, untuk rajin mencatat pengeluaran sebagai alarm untuk tidak bersikap boros. Dari semua prinsip dan tips yang aku sebutkan tadi ya dari awal video, kira-kira ada nggak yang sudah diterapkan oleh teman-teman di rumah? Boleh dong sharing-sharing ya di kolom komentar, karena kita di sini sama-sama belajar. Oke, langsung aja kita bahas ya terkait budget 150.000 untuk food prep. Aku simulasi
kalkulasikan gaji pas suami setiap bulannya sebesar 10 juta rupiah ya. Untuk biaya makan aku alokasikan sekitar 20% dari total gaji. Jadi 20% dari 10 juta sekitar 2 juta ya. 2 juta ini aku bagi lagi untuk biaya dapur alias masak ya, belanja mingguan, dan untuk jajan. Kalau untuk biaya dapur itu sekitar 10%-nya dari 2 juta ya, jadi 1 juta. Untuk belanja mingguan biasanya aku alokasikan memang setiap minggu itu sekitar 200.000. Tapi realitanya aku usahakan untuk menggunakan hanya 150.000 aja. Balik lagi karena kebutuhan di rumah ya. Pas suami itu kan kerja dari pagi sampai malam. Jadi siang itu dia jarang pulang ke rumah. Kecuali kadang aku misalnya nganterin bekal gitu ya ke kantornya Pak Su. Jadi kalau misalnya aku nggak nganterin bekal, rata-rata pas suami itu makan di rumah cuma 1 kali alias pas malam aja. Jadi kalau untuk 150.000 insya Allah sih cukup ya untuk kita bertiga sesuai sama kebutuhan di rumah. Dan kalau misalnya nih aku cuma make 150.000 ya atau 200.000 lah, berarti kan cuma 800.000 ya untuk belanja mingguan. Masih ada sisa 200.000 dari 1 juta. Nah itu aku jadikan sebagai dana tak terduga. Berikutnya terkait biaya jajan itu sekitar 10% dari biaya makan tadi ya, berarti sekitar 1 juta. Jadi per minggunya itu aku budgetin 250.000 buat jajan. Aku jajannya biasanya di hari Sabtu dan Minggu. Jadi Senin sampai Jumat itu wajib masak. Kalaupun nggak masak, beli-beli gitu ya, biayanya tetap tidak boleh melebihi dari alokasi untuk biaya dapur tadi. BTW nih aku food prepnya udah selesai aja ya, nggak berasa. Jadi ini adalah hasil belanjaan aku ya di tukang sayur. Vlog belanjanya teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya. Aku belanjanya nggak banyak, ini sesuai sama request pas suami juga. Minggu ini minta dibuatkan untuk stok ayam bakar dan ayam bumbu lengkuas. Untuk perbumbuan juga aku stoknya untuk 1 minggu ke depan. Ayamnya ini aku beli bagian paha, sayap, terus aku juga beli ikan lele ya, ada 2 bungkus. Ini total belanjaannya sekitar 160.000-an ya, karena kan harga sekarang itu lagi pada naik, jadi ya agak susah gitu ya kalau harus dicukupkan 150.000. Makanya aku ngebudgetin untuk belanja mingguan itu sekitar 150 sampai 200.000 per minggu. Jadi kalau masih ada harga naik gitu ya, aku masih punya budgetnya. BTW ini aku lagi bikin stok ayam bakar yang super simple ya, cuma pakai 3 bahan aja. Ayamnya ini ada setengah kilo, terus pakai bumbu racik ayam goreng tadi sekitar setengah bungkus, kasih kecap manis, dikasih jeruk nipis, daun jeruk dan serai biar dia nggak amis. Ini tinggal dimasak aja, diungkep sampai semua airnya menyusut dan ayamnya matang. Berikutnya ini perbumbuan untuk stok ayam goreng lengkuas. Baput, jahe, kunyit dan ketumbarnya itu di blender halus ya. Kalau lengkuasnya nanti di blender kasar aja. Nah ini bumbu halusnya dimasukin dulu. Ayamnya sama ya, sekitar setengah kiloan, dan ini lengkuasnya kurang lebih teksturnya seperti ini ya. Untuk takaran airnya ini pokoknya sampai ayamnya itu tenggelam aja. Jangan lupa dibumbui ya pakai garam, penyedap. Terus aku kasih juga sedikit perasan jeruk nipis, daun jeruk dan serai supaya ayamnya wangi dan gak amis. Kalau udah ada stok ayam bakar dan ayam goreng lengkuas, insya Allah untuk hari-hari kedepannya bakalan lebih praktis ya. Ayam bakarnya nanti tinggal dibakar aja di air fryer atau bisa juga dipanggang di teflon. Untuk ayam goreng lengkuasnya nanti tinggal digoreng aja, bikin sambal. Dan pas suami juga bisa masak sendiri karena udah ada bahannya. Oh iya, sambil nunggu ayam ini kita bahas ya masalah saving atau tabungan. Nah biasanya aku mengalokasikan untuk tabungan itu sekitar 30 sampai 40% ya dari total gaji. Jadi kalau dari gaji pas suami tadi contohnya 10 juta ya, berarti nabungnya itu sekitar 3 sampai 4 juta per bulan. Untuk tabungannya itu dibagi lagi, ada yang untuk dana darurat, ada untuk tabungan anak, tabungan utama, dan dana tak terduga. Ribet ya kedengarannya, tapi kalau kalian sudah terbiasa melakukannya, ini jadi hal yang simple. PTW nih ayamnya tadi udah selesai diungkep ya, airnya itu aku tambahin lagi sedikit supaya aku bisa ngungkep tempe. Kurang lebih kayak ginilah ya persentase yang aku terapkan untuk setiap pos keuangan di dalam rumah tangga. Untuk persentase pos keuangannya itu bisa berubah-ubah sesuai sama kebutuhan di bulan itu. Jadi disesuaikan aja pokoknya ya antara kebutuhan dan pengeluaran. Yang jelas jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Semua yang aku sharing hari ini berdasarkan pengalaman
pengalaman aku pribadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah punya pengalaman yang berbeda, punya tips yang berbeda, boleh sharing-sharing di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar menjadi bendahara rumah tangga yang baik. Ini alhamdulillah ya, ayam goreng lengkuas dan ayam bakarnya aku udah jadi. Untuk ayam bakar nanti pas ngebakarnya itu diolesin lagi pakai bumbu sisa ungkapan ayamnya ya, dan dikasih margarin supaya ayam bakarnya jadi lebih gurih. Simpan semuanya di dalam freezer, insya Allah bisa awet lebih lama. Kalau di chiller kurang dari seminggu wajib banget harus segera dihabiskan ya, kalau enggak ini semuanya bakalan berlendir. Ini aja sih yang bisa aku sharing-sharing ya, mohon maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat ya dari vlog kali ini. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya, bye bye.